saat petugas KPU terjatuh, dia langsung sigap menolong. Kecepatan dan kepedulian seperti ini adalah sifat-sifat penting yang dibutuhkan seorang pemimpin. Serem banget kalau dapat pemimpin yang mulutnya bisa twice. Kalau di buku Togel 01 itu setan itu. Secara akademis, apabila seorang profesor ini mendapatkan pertanyaan yang receh, seharusnya seorang profesor ini bisa menjawab. Giliran Gibran aja baru bumbu-bumbu dikit itu masih menyangkut temanya, udah dibilang nggak beretika. Anak sekecil itu bikin darting Prof Mahfud. Ada cuitan salah satu public figure di sosmed begini, anak sekecil itu berkelahi dengan Mahfud. Kenapa bro? Nggak ketar-ketir. Oke baik, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pada kalian semua? Harap kalian semua sehat-sehat selalu, murah rezeki, panjang umur, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin amin ya robbal alamin. Baik, masih sampai detik ini, saat ini masih warga TikTok, warga net, pokoknya di media sosial lainnya ya guys, masih rame-rame membahas tentang ataupun berkomentar tentang si Samsul yang dikatakan tidak ada etika, si Samsul yang dikatakan songong, si Samsul yang dikatakan sok-sokan. Karena apa? Karena telah menyentil agak sedikit menyenggol ya, itu pun sedikit aja ya guys, calon-calon lain seperti 01 dan 03. Caimin beberapa kali diselepet oleh Mas Gibran ataupun si Samsul, dan Prof Mahfud juga sampai ngambek ya guys, tidak bisa menjawab dari pertanyaan daripada Mas Gibran. Nah, pendukung 01 dan 03 ini mengatakan Mas Gibran ini tidak ada etika. Pokoknya Samsul ini songong, nggak menghormati orang tua. Waduh, parah ya kan. Sampai Adis waktu setelah debat ya, bangga dengan Caimin karena tidak merendahkan lawan debatnya. Padahal ya warga TikTok pun tahu lah ya, kalau Adis inilah yang mengajarkan orang yang tidak pakai etika ya, tidak pakai etika. Karena apa? Menyerang pribadinya Pak Prabowo, menyerang tanahnya Pak Prabowo, ataupun menilai Pak Prabowo waktu itu dengan Ganjar ya. Ada yang kasih 5, ada yang kasih 11 daripada 100. Itu namanya merendahkan Bapak Prabowo, memalukan, ataupun ingin jatuhkan Pak Prabowo di depan umum. Mari kita tanggapi atau kita nonton dulu video ini, tanggapan netizen. Apakah Samsul songong? Apakah Samsul tidak ada etika? Coba kita dengar beberapa video yang saya akan tampilkan sekarang ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dulu guys. Apakah Gibran sombong dan ofensif di debat Cawapres atau ada sisi lain yang terlewatkan? Sini saya akan jelaskan. Mari kita sorot sikap Gibran pasca debat. Dengan rendah hati, dia tidak hanya sekali tapi 2 kali meminta maaf dan bahkan sampai mencium tangan sebagai tanda hormat. Ini bukan hanya soal etiket tetapi juga sebuah langkah gentleman yang langka di dunia politik kita. Gibran menunjukkan bahwa di balik gaya ekspresifnya, dia punya hati besar untuk mengakui kesalahan dan belajar dari situ. Gaya bicaranya yang langsung dan ekspresif tipikal anak muda ternyata membawa angin segar di panggung debat politik. Namun siapa sangka ekspresinya yang begitu berapi-api ternyata bisa menimbulkan salah paham, bahkan mungkin menyinggung beberapa pihak. Muda dan emosi adalah sifat manusia, tapi kebesaran hati untuk meminta maaf adalah nilai-nilai luhur budaya Indonesia yang harus dimiliki oleh pemimpin bangsa. Gibran menunjukkan hal ini malam itu, suatu yang gagal disajikan oleh kedua capres setelah memperolok Bapak Prabowo dalam debat yang lalu. Perilaku ini bukan hanya tentang sopan santun, tetapi juga tentang kedewasaan emosional dan tanggung jawab moral. Nah, coba bandingkan dengan insiden saat Prabowo dibully oleh beberapa orang. Apakah mereka pernah meminta maaf seperti Gibran? Tidak kan? Ini menunjukkan bahwa Gibran dengan semua gaya ekspresif dan semangat mudanya telah mengambil langkah lebih dewasa dan bertanggung jawab. Keunggulan Gibran tidak hanya terletak pada sifat ekspresifnya, tapi juga refleksnya sebagai anak muda, cepat dan tanggap. Hal ini terbukti saat petugas KPU terjatuh, dia langsung sigap menolong.
menolong. Kecepatan dan kepedulian seperti ini adalah sifat-sifat penting yang dibutuhkan seorang pemimpin. Jika masih ada yang meragukan ketulusan maaf dari Gibran, mungkin kita perlu memikirkan ulang. Mengakui kesalahan, meminta maaf di dunia politik yang seringkali keras tanpa ampun adalah sebuah tindakan yang harus dihargai. Gibran tidak hanya berdebat dengan kata-kata, tapi juga dengan tindakan yang menunjukkan ia adalah seorang yang bertanggung jawab dan punya integritas. Gila guys, aku sampai merinding mendengar abang kita ini berbicara dan melihatkan Mas Gibran ketika ada salah seorang tim daripada KPU yang terjatuh. Mas Gibran cepat-cepat, hanya Mas Gibran yang cepat-cepat ingin membantu. Ya meskipun bisa bangun sendiri, tetapi setidaknya respon itu ya respon yang wow luar biasa daripada Mas Gibran. Dan memang benar ya, waktu debat ketiga kemarin, walaupun mereka ini menjatuhkan Prabowo ya, dua orang ini daripada Anies dan Ganjar, adakah mereka meminta maaf seperti Mas Gibran? Widih, calon pemimpin ini Mas Gibran. Pertanyaan Gibran saat debat Cawapres semalam itu hanyalah receh, jadi tidak perlu dijawab. Gibran hanya melakukan tebak-tebakan tapi yang menjebak. Ini ucapan dari Profesor Mahfud MD. Menurut aku, secara akademis, apabila seorang profesor ini mendapatkan pertanyaan yang receh, seharusnya seorang profesor ini bisa menjawab. Contohnya kita ada di bangku kuliah, mendapatkan pertanyaan 1 ditambah 1, 2 tambah 1. Ini kan menurut kita receh, tapi kita bisa menjawab. Dan ini bukan tebak-tebakan. Kalau pertanyaan tebak-tebakan itu gini, bentuknya panjang, keras, ujungnya ada bulunya. Terus kalau dikeluar masukin, keluarlah putih-putihnya. Tebak, apa ini, hayo? Itu baru tebak-tebakan Oh ya? ini salah, itu salah. Jawabannya adalah sikat gigi. Ini tebak-tebakan yang menjebak. Apa yang dilakukan Gibran semalam, itu tidak ada pertanyaan tebak-tebakan seperti ini. Pak Mahfud berbicara tentang hukum yang tumpul, padahal yang menjabat sebagai Menteri Menko Polhukam saat ini adalah Pak Mahfud. Kalau Presiden menghalangi langkah Pak Mahfud, seharusnya Pak Mahfud harusnya pergi dari pemerintahan sudah dari dulu. Kenapa sampai detik ini masih berada di dalam pemerintahan? Itu pertanyaannya. Benar juga. Pak Mahfud saat debat semalam malah menyerang dari apa yang telah dikerjakan oleh Pak Jokowi. Ini kan lucu. Pak Mahfud sudah ada di dalam pemerintahan, seharusnya tahu apa yang terjadi. Kenapa pemerintah mengambil langkah ini? Terus yang lebih lucu lagi adalah Muhaimin berbicara tentang etik dan ijazah palsu. Kan lucu lagi. Dia nggak berkaca dan dia tidak melihat apakah pasangannya Anies Baswedan memiliki etik. Tidak ada etiknya sama sekali. Benar. Saat debat Capres ketiga, Anies malah menyerang pribadi, menjatuhkan Bapak Prabowo. Benar. Apakah itu punya etik? Giliran anak muda yang berbicara dibilang tidak punya etik lah ini. Hei Bambang, jangan seenaknya sendiri, jangan sok jadi akademis, ya. Terus bicara tentang ijazah palsu. Apakah ada materi tentang ijazah palsu ini? Kan lucu. Seorang cawapres kok membahas menyeleweng ke sana ke sini. Iya. Mau jadi apa Indonesia kalau perubahan? Berubah jadi babak belur atau berantakan? Hah? Salam all in 02 Prabowo Gibran. Yang menghormati lawan bicara. Serem banget. Kalau dapat pemimpin yang mulutnya bisa twice. Mulut aja nggak bisa dipegang, lidah tak bertulang, apalagi janji. Boro-boro kinerja. Lupa kemarin yang kasih ponton 11 dari 100 itu siapa ya? Duh, lupa aku. Itu anak muda ngelawan orang tua bukan sih namanya? Giliran Gibran aja. Udah dicecer habis. Giliran kemarin dibilang itu kan debat. Boleh dong. Aduh, itu kan debat ya. Oke, debat. Berarti nggak lihat umur dong. Berarti saat Gibran saat
kemarin ngomong seperti itu nggak masalah dong, jangan dibilang nggak punya etika segala macem, karena di situ dia sebagai cawapres, sama-sama sebagai cawapres. Lagian dia sebagai cawapres di situ bukan untuk menjawab pertanyaan kinerja dari bapaknya, kan kocak banget. Dia jadi cawapres tapi dia didesak untuk jawab pertanyaan yang dimana dia harus mempertanggungjawabkan pekerjaan bapaknya, kan kocak banget. Seolah-olah ya kan lu anaknya, masa lu nggak tahu ya lu kan anaknya, ya dia mah bisa jawab. Untungnya dia pintar, dia ngerti data, dia juga datanya akurat semua, nggak data bodong ya kan. Tapi kan kocak aja, dia di situ bukan sebagai anak presiden, dia di situ sebagai cawapres, sama seperti Caimin dan Profesor Mahmud gitu loh. Terus yang lucunya apa, Prof Mahmud nggak bisa jawab, terus dibilang pertanyaan receh. Kalau pertanyaan receh anak TK ya udah jawab aja, tuh juga balon kok ada 5, sisanya ada berapa kalau meledak 1, ya kan gampang. Apa mesti memperlihatkan sikap yang kayak ngerasa kalah saing sama anak muda? Ya ampun, kita di sini bisa ngelihat kedewasaan seseorang ya, bukan cuman dari apa ya, dia tuh kecerdasan intelektual, tapi juga karakter. Jadi dewasa itu nggak selalu harus berumur tua, pinter juga nggak harus tua gitu, nggak harus, karena kemampuan setiap orang itu beda-beda, IQ setiap orang tuh beda-beda gitu loh. Giliran pertanyaan diserangnya ke etika, giliran pertanyaan diserangnya ke etika. Dari kemarin debat kemarin gimana? Etika gimana? Lucu kayak gitu sih, mainnya gimana sih, nggak fair bener. Tapi nggak terbukti kan Gibran baca teks. Ya kalau nggak terbukti, kalau misalkan dia ngomong enak banget ya Caimin baca teksnya, asik banget, ya nggak masalah karena dia nggak baca teks, dan di situ kan konteksnya debat kan, nggak masalah dong kayak gitu. Itu nggak nyerang personal, itu nyerang secara data, berarti tidak menguasai data, tidak menghafal. Dan itu nggak masalah dong seharusnya, kenapa dipermasalahkan? Itu udah termasuk nilai tambahnya dari Gibran, karena dia menguasai data dan dia ngerti harus apa dengan permasalahan-permasalahan yang banyak itu. Karena dia hafal, dia nggak perlu baca teks, itu udah nilai plus, dan dia menonjolkan kelebihan dia dari kontestan lain di situ. Sah-sah aja kayak gitu. Masa takut sama seorang Gibran? Katanya bukan apa-apa Gibran itu. Ya udah, kalau Gibran bukan apa-apa nggak usah takut, santai, slow aja. Kalau udah rezeki kita, kursinya buat kita mah bakal buat kita kok. Kalau udah warga udah lihat gitu, masyarakat udah lihat, rakyat udah lihat, yang pinter siapa juga bakal kelihatan, yang harus duduk di situ siapa gitu. Karena kan rakyat yang milih. Nggak usah terlalu banget karena tua gitu. Justru karena kita tua, kita harus memberikan contoh kepada yang muda. Jangan seperti kemarin memberikan contoh seperti itu. Bukan menyalahkan anak muda terus, yang salah anak muda. Anak muda kan ngeliat itu mengikuti dari yang tua. Ada cuitan salah satu public figure di sosmed begini, anak sekecil itu berkelahi dengan Mahfud. Kenapa bro? Mulai ketar-ketir. Hah? Ketar-ketir, anak kecil mulai membangkang, melawan. Hah? Kalau anak kecil punya ide dan gagasan yang bagus, kenapa tidak? Apakah kita anak kecil harus tunduk di bawah lutut orang tua selamanya? Selama itu benar, no problem bro. Kita boleh menghormati mereka, tapi tidak dengan ide dan gagasan untuk kemajuan kita bersama. Jadi kau stop tipu-tipu. Ketar-ketir sama anak ingusan. Tidak sedikit pun merendahkan orang. Iya bah. Dengan menjaga marwah debat, dengan tidak merendahkan lawan debatnya. Aneh ulangin, dengan tidak merendahkan lawan debatnya. Aneh ulangin sekali lagi, dengan tidak merendahkan lawan debatnya. Bah, kalau udah nggak usah ngomong masalah etika dah, ya. Kalau udah di panggung debat, udah siap tempur, ya. Nggak ada tua, nggak ada muda, yang penting nguasain materinya. Kalau di sini kan udah ketahuan, berarti 1 sama 3 nggak nguasain materinya. Ditanya-tanyain masalah LFP nih, Caimin. Ditanyain masalah LFP, jawabannya apaan? Ini soal etika, etika lingkungan. Ujung-ujungnya majalah ijazah, masalah ijazah semua. Mana tahu semua di sini ijazahnya palsu. Apa hubungannya? Kan kagak nyambung. Gimana sih Abah? Tom Lembong. Terus gimana? Jadi
Ya namanya yang tua kan ngasih contoh yang muda. Kalau aneh balik nanya, yang dulu abah lakukan, yang kemarin yang abah lakukan itu apa? Dengan tidak merendahkan lawan debatnya. Aneh ulangin sekali lagi, dengan tidak merendahkan lawan debatnya. Katanya mau nyontoh biar kayak debat-debat di Amrik sono. Zaman-zamannya mah Joe Biden sama Trump. Udah Pak, aneh mau ngopi. Tanggung nih baru diaduk. Bof, ketika pendukung satu Jadi, kena ini kunti mendukung tipis-tipis. Siapa ini sebenarnya? 01 setan loh. 01 setan. Kalau di buku togel 01 itu setan itu. Dunia ini mau kali lagi dunia togel. Bahasa Indonesia Aku baru tahu ya guys, kalau 01 itu kalau di dunia togel itu setan. Waduh, gimana ceritanya? Lucu ya. Ya, saya memberi nilai 5 untuk kinerja Bapak. 5 dari 100. Wih, keren banget. Wah, langsung nyerang kinerjanya. Bagus. Saya mencari mana jawabannya. Ternyata nggak ada. Masa gitu aja nggak tahu sih? Ih, nggak sopan ya? Ih, sama orang tua kok kayak gitu. Iya, nggak sopan. Nggak sopan banget ya. Ih. Nah, ini menggambarkan pendukung 0103 ya. Ketika calon presidennya ataupun yang dia dukung diserang ataupun yang menyerang, malah keren lah ya, bagus lah, langsung diserang ke akar-akarnya kan. Ketika diserang ataupun sedikit aja disenggol ya oleh Mas Gibran, nggak sopan ya dengan orang tua ya seperti itulah ya contoh, ataupun mungkin video ini menyindir pasangan ataupun pendukung 01 dan 03. Anak sekecil itu bikin darting Prof Mahfud. Aduh, kemarin ya kan waktu debat ya Bapak Gemai gue diserang-serang, lu Pade bilang kalau debatnya memang gitu, di Amerika aja lebih parah. Sekarang dibalas sama Samsul adik gue. Apa lu kata nggak ada etik? Ntar dulu gue benahin dulu, mau menghadapi si paling etik. Samsul, emang boleh sejahil itu? Emang boleh? Nggak boleh Samsul, ntar dibilang kan kita nggak ada etik lagi ya kan. Kata si bapak itu, si paling etik. Emang boleh Samsul, lu selancar itu ngomongnya emang boleh. Kemarin dibilangnya pakai ini alat bantu sumpel kuping. Ada yang bisikin tuh siapa? Roh halus. Sekarang orang lancar bicara salah lagi. Ya kan namanya coba debat. Ya udah kalau debat aja, tempur aja habis-habisan. Kalau memang merasa bahwa ini adik gue nih Samsul nih, asam sulfat ini nggak ada etika, hajar aja, libas aja, jangan kasih kendor. Nah giliran dia yang lipet ente pada keluar taji. Emang boleh anak muda secerdas itu? Boleh anak muda mimpin Indonesia? Nggak boleh ya? Nggak boleh. Terus yang boleh yang tua-tua aja. Bosen, gumo gue. Udah bosen. Lihat wajah itu aja gak apa-apa. Kan kalau Bapak Gemoy 3 kali, iya kan sama yang ini kan daftar. Ya pasti menang lah ya kan. Otomatis. Aduh, selepet ini juga lama-lama kayak kepet. Tanya apa, jawab ijazah palsu. Itu etik. Dasmu etik. Lucu kalau ada anak muda lebih cerdas dari yang tua, marah yang tua kagak terima.
kita didik anak-anak supaya cerdas di sekolahin, biar bisa setara sama negara lain. Pola pikirnya berkembang, jadi motivator anak muda yang lain. Kenapa sliding mulu? Ini selepet juga gatel. Bawa ijazah palsu pula. Aduh, hati-hati lo, ditandai lo kalian, dipin. Udah mau benar salah karena gue dukung gemoy sama Gibran, ya kan, Samsul adik gue, tetap aja gue bilang cakep. Ente mau darting ke, pendukung mau darting, mau marah, mau urusan elu. Ini putusan aneh, putusan gue, nggak usah emosi, santai aja, ya kan. Udah mulai ikut joget kan, terusin, cakep. Dia menang nih dua. Menunjukkan sikap yang menghormati lawan bicara dan tidak sedikit pun merendahkan orang yang sedang menjadi lawan debat. Saya juga nyari etika Bapak debat yang kemarin itu yang nyerang Pak Prabowo. Tanahnya, nilai kinerjanya di Kemenhan, terus nyerang secara personal pribadi. Apa itu etika juga Pak? Kayak gitu. Giliran Gibran aja baru bumbu-bumbu dikit itu masih menyangkut temanya, udah dibilang nggak beretika. Lagian lithium peroxide beneran ada Pak gitu. Kalau kita penonton nggak ngerti apa sih tuh, googling dulu, oke. Lah ini calon pemimpin harus ngerti dong. Kan dibahas tuh sama tim sesnya lithium peroxide. Tapi udah mulai pinter nih si wakil 01 ini, dia belajar sama si Sengkuni nih untuk muter kata-kata. Dia nggak bisa jawab tapi dia bilang ini bukan tebak-tebakan definisi, ini debat standar kebijakan, padahal nggak bisa jawab tuh si lithium peroxide itu apa. Nah udah mulai pinter nih mainin kata-kata ke si Sengkuni nih. Udah gitu greenflation lagi, greenflation yang ditanyain ke 03. Pak, greenflation beneran ada kok, Bapak bilang pertanyaan receh. Kalau pertanyaan receh Bapak langsung jawab gitu loh Pak. Jangan dibilang pertanyaan receh balik ke moderator. Jangan ngambek Pak, kalau nggak ngerti jangan ngambek. Beneran ada greenflation. Kita sebagai penonton awam Google ada bener Pak, sesuai temanya greenflation tuh ada. Jadi maaf kalau pertanyaannya itu mesengsara, menyengseserakan Bapak 03 tuh. Maaf banget tuh Pak pertanyaannya. Nah makanya Prabowo Gibran tuh cocok. Kenapa? Prabowo senior ya kan, udah berumur, jadi seniornya udah dapet. Nah Gibran anak muda, tahu solusi-solusi zaman now, tahu teknologi zaman now, tahu permasalahan zaman now. Cocok dipadukan nih. Waklum lah kalau orang tua kan nggak tahu teknologi terbaru. Kayak orang tua kita aja, WhatsApp, Instagram apa semua belum tentu sejago kita gitu. Benar. Kan. Tapi jangan kalau nggak ngerti mainin kata-kata. Nggak ngerti aja udah gitu. Malah malu ini mah muter kata-kata. Oke baik guys semuanya, waduh seru sekali pernyataan netizen tentang Mas Gibran. Ya memang mantap ya. Dan saya di sini tidak perlu berkomentar banyak karena netizen sekarang sudah lebih cerdas ya. Netizen yang ataupun video-video yang saya sudah tampilkan itu sudah menjawab semuanya ya guys. Mantap sekali tentang etika itu semuanya ya. Kata Mbak tadi, etika endasmu. Ya aku juga lucu juga ya waktu ditanya lain dijawabnya etika ya. Aduh. Dan pendukung sebelah itu kadang-kadang nggak terima ya calon wakil presidennya digituin ya. Padahal dulu ya waktu Prabowo digituin, malah mereka tertawa, bagus sih, terusin gitu kan. Malah disenggol sedikit ya calon wakil presiden mereka 01, 02 rame-rame menyerang Mas Gibran ataupun menyerang 02 ya guys. Wow, menyalahkan Gibran ya, tidak hormat dengan orang tua lah, tidak ada etika lah, songong lah, macam-macam ya guys. Tapi nggak apa-apa lah, biarkan aja lah. Gibran pikirin semua itu ya, enggak lah pasti. Tetapi yang sangat saya salut sama Mas Gibran ketika ada tim dari KPU yang terjatuh, tiba-tiba Mas Gibran cepat-cepat lari mau mengangkat, itu bikin saya merinding ya guys, sumpah bikin merinding. Dan memang
etika Mas Gibran itu lebih tinggi ataupun lebih baik daripada mereka-mereka ya. Karena apa? Waktu ya mungkin Mas Gibran ini waktu debat ya debat lah gitu, tetapi agak merasa salah karena adabnya kepada orang tua. Jadi setelah debat Mas Gibran ini nunduk meminta maaf ya kan. Itu baru etika ya. Tetapi kalau time debat ya kita debat. Ya siapa-siapa lawannya kita akan serang, gitulah kan maksud Mas Gibran. Tetapi setelah debat saya akan hormati Anda, hormati Pak Mahfud, hormati semuanya. Nah itu baru etika yang mantap ya kan guys. Ini baru cocok jadi pemimpin ya. Oke guys, mungkin itu saja untuk video kali ini dan sekian, terima kasih. Insya Allah Prabowo Gibran pasti menang satu putaran guys, saya yakin sekali. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.